Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang seputar masih tentang olahan induk ya teman-teman. Bagaimana ternak loloh induk. Hati-hati ya teman-teman untuk mau memulai ternak loloh induk, karena kita harus bisa melihat karakter dari indukannya. Kalau indukannya terlalu galak ya, utamanya jantan ya, kita harus memperhatikan itu karena bisa memantai anakannya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula ya sebaiknya loloh dengan tangan. Ketika umur 4 hari bisa diambil kemudian diloloh dengan tangan, tetapi ketika mau mencoba bisa saja dengan memperhatikan kunci-kuncinya agar berhasil dan anakannya bisa selamat sampai besar, sampai dewasa, sampai berkualitas. Yang pertama yaitu untuk supaya bisa berhasil, kita lihat pertama adalah pasangannya, yaitu pasangan yang tidak galak ataupun tidak stabil sehingga bisa membantai anakannya, utamanya dari indukan murai batu jantan ini tidak galak, sehingga apabila stres ataupun ada gangguan tidak sampai anakannya diserang dan mengakibatkan hal yang fatal. Yang kedua, faktor pakan juga perlu diperhatikan, karena apabila sedang meloloh indukan, ketersediaan pakan cukup sehingga indukan bisa memberi pakan anakannya setiap saat ketika teman-teman beternak model dengan loloh indukan ini. Yang ketiga, ketika anakan ini sakit, teman-teman harus bisa memantau sehingga bila sakit bisa langsung diobati. Teman-teman bisa meluangkan waktu teman-teman di saat longgar, teman-teman segera memantau dan memberikan obat apabila anakan ini sakit di kandang. Teman-teman harus bisa meluangkan waktu untuk itu ketika loloh induk. Tetapi masih mending ketika loloh tangan, teman-teman harus setiap saat untuk meloloh anakan tersebut. Tetapi dengan loloh induk bisa digantikan oleh indukan, dan yang terpenting adalah kita sering melihat sehingga kita bisa tahu ketika sakit. Yang keempat, bila terjadi cedera pada anakan, baik terjepit ataupun terjatuh sehingga kakinya cedera atau terkena hal lainnya, teman-teman bisa langsung mengobati ataupun mengambilnya dan diobati sehingga cedera anakan tersebut bisa teratasi. Ya itu teman-teman, supaya kunci-kuncinya untuk beternak loloh induk ini bisa berhasil. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Tentunya nanti teman-teman bisa belajar dengan pengalaman teman-teman, bisa mencoba langsung, dan menurut saya dengan memperhatikan saran-saran saya tadi, beternak loloh induk ini akan berhasil. Faktor utamanya adalah indukan jantan ya. Indukan jantan itu supaya tidak yang galak sehingga loloh induk ini bisa berjalan dengan baik. Cara-cara untuk agar beternak bisa berhasil ini tentunya akan mengalami kendala-kendala, teman-teman bisa memperbaikinya. Tentunya semua itu dengan belajar dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya sehingga anakan bisa berhasil tanpa adanya suatu kendala. Dengan belajar teman-teman ya, video ini juga bermaksud untuk sharing, untuk supaya bisa berbagi sehingga teman-teman bisa beternak ataupun sebagai pemula bisa lancar dalam beternak baik loloh tangan ataupun loloh indukan. Ya seperti hal-hal lainnya ya, kita harus belajar dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Tidak mudah, tetapi artinya bisa semua itu dengan belajar dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam beternak. Begitu juga dengan membuat video YouTube ya, dari sekian banyak video tetapi belum bisa naik ya, teman-teman memperbaikinya. Mungkin kalau di video YouTube itu sekarang yang lagi laris itu obrolan-obrolan ya, ataupun sharing-sharing permasalahan-permasalahan kehidupan ataupun hal-hal yang lagi
booming itu yang lagi laris seperti itu. Karena kita pemula YouTube ya tentunya tidak bisa selaris yang seperti di video-video YouTube artis dan lain sebagainya, karena kita sosok yang bukan terkenal, jadi kita perlu banyak belajar dan kita perlu belajar teknik, kita perlu melihat bagaimana trafficnya, bagaimana yang lagi booming, semua hal bisa kita coba untuk YouTube kita supaya semakin banyak subscribe-nya, jam tayangnya juga tercukupi, mungkin dengan obrolan-obrolan sehingga teman-teman penasaran bagaimana, sehingga jam tayangnya juga terpenuhi. Kira-kira itu sekedar share dari saya untuk belajar peternak ataupun untuk hal lainnya, baik membuat video YouTube ya, sekedar tambahan-tambahannya dengan memperbaiki kekurangan-kekurangannya dengan ide-ide teman untuk berinovasi, menambah lagi bagaimana caranya peternak, bagaimana caranya membuat komunitas, bagaimana caranya memperbaiki channel YouTube teman-teman supaya banyak penontonnya, waktu jam tayangnya terpenuhi, yaitu tentunya dengan teman-teman beride, tentunya bisa cepat atau lambat itu tergantung dari teman-teman sendiri. Mungkin itu saja sekedar share dari saya dengan penjelasan yang cepat, ringkas, dengan maksud supaya bisa menjadi gambaran teman-teman, baik teman-teman yang hobi ternak ataupun hobi lainnya, dengan komen di YouTube saya mungkin jadi komunitas sehingga saling mensupport dan YouTube-nya teman-teman bisa bagus, bisa banyak subscribe-nya juga, kita saling menonton ya, saling share sehingga bisa menjadi cuan ya, mungkin seperti itu. Ya, kira-kira itu share dari saya teman-teman. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.